Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mukmin Studio Official yang dirahmati Allah. Pernahkah kalian bertanya, kenapa hampir semua masjid di dunia punya simbol bulan dan bintang di atas kubahnya? Apa sebenarnya makna di balik lambang itu? Apakah hanya ornamen? Atau ada sejarah besar yang tersembunyi di dalamnya? Simbol bulan dan bintang bukan hanya hiasan. Ia adalah bahasa diam yang berbicara tentang Islam dari masa ke masa. Namun, benarkah simbol ini berasal dari ajaran Islam? Atau ada kisah lain yang jarang kita dengar? Hari ini, kita akan membuka lembaran sejarah. Sebuah kisah kejayaan. Sebuah warisan peradaban Islam yang pernah membuat dunia tunduk karena keadilannya. Mari kita telusuri kisahnya. Sebuah perjalanan yang membentang dari Romawi kuno hingga kekuasaan besar Turki Utsmaniyah dan mengalir ke dalam jiwa umat Islam di seluruh dunia. Ada satu hadis Rasulullah yang terus menggetarkan hati para pejuang Islam sepanjang sejarah, walaupun derajat hadis ini lemah. Dari Abdullah bin Bishr al-Ghonawi, ia berkata, "Bapakku telah menceritakan kepadaku. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Latuftahannal Qustantiniyah, wal ni'mal amiru amiruha, wal na'amil jaishu, dhalikal jaishu. Sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu." Konstantinopel, sebuah kota megah yang dulunya menjadi jantung peradaban Romawi Timur. Kota yang berdiri kokoh selama lebih dari 1000 tahun. Kota yang menjadi simbol kekuatan Kristen Ortodoks di Eropa. Sejak zaman Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, hingga Bani Abbasiyah, banyak yang berusaha menaklukkan kota ini. Tapi semuanya gagal. Bayangkan, berabad-abad lamanya, umat Islam menantikan siapa gerangan pasukan dan panglima yang dijanjikan Rasulullah itu. Akhirnya, lahirlah seorang pemuda bernama Muhammad bin Murad yang kelak dikenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Sejak kecil, Muhammad dididik bukan hanya dengan ilmu perang, tapi juga Al-Quran dan hadis. Dia tumbuh dengan satu keyakinan. Dialah yang akan menaklukkan Konstantinopel sebagaimana janji Rasulullah. Saat usianya baru 21 tahun, dengan semangat muda dan iman yang menyala-nyala, Al-Fatih memimpin pasukan menuju benteng Konstantinopel. Dengan strategi jenius dan teknologi mutakhir berupa meriam raksasa yang belum pernah digunakan dalam sejarah dunia sebelumnya, Sultan Muhammad Al-Fatih mengguncang dinding kokoh kota itu. Setelah 53 hari pengepungan yang melelahkan, akhirnya pada 29 Mei 1453, kota Konstantinopel jatuh ke tangan kaum muslimin. Tangis haru memenuhi langit kota. Adzan berkumandang dari gereja yang diubah menjadi masjid. Dan sejarah mencatat, janji Rasulullah benar-benar menjadi kenyataan. Konstantinopel kemudian diberi nama baru, Istanbul, yang berarti kota Islam. Ibu kota baru ini bukan hanya pusat pemerintahan, tapi juga pusat peradaban Islam. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, seni dan budaya Islam menyinari dunia, dan masyarakat hidup dalam kedamaian. Di masa itulah, bulan sabit dan bintang dijadikan lambang resmi khilafah. Bulan sabit melambangkan 3 benua yang berada di bawah naungan Islam. Ujung timur menunjuk ke Asia, ujung barat ke Afrika, dan bagian tengah, tempat bintang berada, melambangkan Eropa dan kota Istanbul sebagai pusatnya. Bintang bukan hanya simbol kota, ia juga menggambarkan cahaya Islam yang menerangi dunia, memberi arah, seperti bintang penunjuk arah di malam gelap gulita.
Hampir setiap masjid yang kita lihat hari ini, di kota besar, di desa terpencil, bahkan hingga ke penjuru dunia, memiliki satu kesamaan, simbol bulan sabit dan bintang di puncak kubahnya. Begitu pula bendera negara-negara Islam seperti Pakistan, Turki, Malaysia, Tunisia, Aljazair, dan banyak lagi. Semuanya mengusung simbol ini dengan penuh kebanggaan. Tapi kapan dan bagaimana simbol ini menjadi bagian dari identitas Islam? Sejarah mencatat bahwa lambang bulan dan bintang yang kini sering kita lihat di puncak-puncak masjid bukanlah lambang yang lahir tanpa makna. Banyak pengamat sejarah sepakat bahwa simbol itu berasal dari Khilafah Islamiyah terakhir, yaitu Khilafah Turki Utsmani. Khilafah yang berdiri lebih dari 6 abad ini adalah warisan terakhir kejayaan Islam yang pernah menguasai wilayah seluas 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Bayangkan, dari ujung barat dunia Islam di Maroko hingga ke ujung timur di Merauke, dunia Islam pernah bersatu di bawah satu panji, Panji Khilafah Islamiyah. Di bawah kepemimpinan Khilafah Turki Utsmani, umat Islam hidup dalam ketertiban, keadilan, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Dan dari semua lambang kebesaran itu, bulan sabit dan bintang menjadi simbol utama yang hingga hari ini masih dikenang dan dicintai. Kita harus menelusuri sejarah hingga ke abad ke-18, saat Kekaisaran Turki Utsmaniyah menjadikan simbol bulan sabit dan bintang sebagai lambang resmi negara mereka. Tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Mustafa III, 1757 sampai 1774, simbol ini mulai diadopsi. Lalu, pada masa Sultan Abdul Hamid ke-1 dan Sultan Selim ke-3, penggunaannya makin meluas dan mapan. Bukan sekadar dekorasi, simbol itu melambangkan kejayaan dan keagungan Islam di masa itu. Bayangkan, di seluruh wilayah kekuasaan Turki Utsmaniyah, dari masjid hingga menara pengawas, bulan sabit dan bintang menjulang megah, menjadi penanda kekuatan dan identitas Islam. Mereka yang hidup di zaman itu melihat bulan bintang bukan hanya sebagai lambang, tapi sebagai pengingat bahwa Islam adalah cahaya yang menerangi dunia. Setelah runtuhnya Kekaisaran Utsmaniyah pada tahun 1922, simbol bulan bintang tidak serta-merta hilang. Justru sebaliknya, ia hidup dalam jiwa umat Islam dan mulai diadopsi oleh berbagai negara Islam sebagai simbol bendera mereka. Salah satunya adalah Kerajaan Libya yang pada tahun 1951 menggunakan simbol bulan sabit dan bintang di benderanya. Mengapa? Karena bagi mereka, bulan sabit adalah penanda awal bulan dalam kalender Islam, dan itu mengingatkan mereka pada peristiwa hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah, sebuah tonggak sejarah yang memulai peradaban Islam sejati. Bintang yang menyertainya bukan sekadar penghias, ia melambangkan harapan, keindahan, martabat, dan kehormatan. Simbol ini bukan tentang kekuasaan semata, tapi tentang nilai-nilai Islam yang penuh cahaya dan kebaikan. Bayangkan, sehelai kain bendera berkibar ditiup angin dengan bulan dan bintang yang bersinar di atasnya. Simbol itu menembus batas waktu dan ruang, mewakili kebanggaan umat Islam dimanapun mereka berada. Namun, tahukah kamu bahwa simbol bulan dan bintang ternyata jauh lebih tua dari sejarah Islam itu sendiri? Simbol ini sudah digunakan di masa Yunani kuno, pada periode Helenistik, di wilayah yang kini dikenal sebagai Turki. Bahkan, Kerajaan Bosporus dan Kekaisaran Bizantium pun menggunakan simbol serupa sebagai lambang Dewi Bulan seperti Artemis dan Selena. Simbol ini juga ditemukan pada koin-koin dinasti Sasaniyah Persia pada abad ke-5 dan ke-6, ratusan tahun sebelum Islam lahir. Kala itu, bulan dan bintang dipercaya sebagai lambang kekuatan langit dan perlindungan dewa-dewi mereka. Lalu kenapa umat Islam kemudian menggunakannya? Jawabannya bukan sekadar karena pengaruh budaya. Islam datang bukan untuk menghapus budaya,
tapi untuk menyucikan dan mengarahkannya kepada tauhid. Simbol yang dulunya dipakai untuk menyembah berhala, kini diberi makna baru, makna tauhid, makna keindahan Islam. Seiring waktu, simbol ini menjadi semacam identitas visual yang mudah dikenali dan diasosiasikan dengan Islam. Meski tidak ada satupun dalil syar'i yang mewajibkan atau menganjurkan penggunaannya, umat Islam menerimanya sebagai bagian dari identitas kolektif mereka. Simbol bulan sabit menjadi pengingat datangnya awal bulan yang begitu penting dalam penentuan ibadah seperti puasa, zakat, dan haji. Sedangkan bintang, ia seolah menyimbolkan petunjuk di malam yang gelap, seperti bintang yang memandu arah dalam perjalanan. Bukankah Al-Quran juga menyebut bahwa bintang-bintang adalah penunjuk arah di malam hari? Maka, umat Islam memaknai simbol itu sebagai cahaya harapan di tengah kegelapan dunia. Sahabat Mukmin Studio yang dirahmati Allah, simbol bulan sabit dan bintang mungkin tidak berasal dari ajaran Islam secara langsung, tapi dalam perjalanan sejarahnya, umat Islam telah memberi makna baru pada simbol itu, makna yang luhur, yang terinspirasi dari nilai-nilai Islam yang agung. Dari masa Kekaisaran Utsmaniyah hingga masa kini, simbol itu telah menjelma menjadi lambang persatuan, harapan, dan cahaya umat Islam di seluruh dunia. Simbol itu bukanlah penyembahan pada bentuk, tapi pengingat akan identitas dan perjuangan umat ini. Maka, saat kita memandang simbol bulan sabit dan bintang di atas kubah masjid, jangan sekadar memandangnya sebagai ornamen, tapi ingatlah, itu adalah warisan sejarah, jejak kejayaan, dan semangat perjuangan umat Islam. Ia mengingatkan kita bahwa meskipun zaman berubah dan kekuasaan datang dan pergi, Islam tetap bercahaya seperti bintang di langit, menuntun hati yang rindu akan cahaya ilahi. Allahu Akbar. Islam akan terus bersinar sepanjang bulan masih sabit dan bintang masih berkelip di langit malam. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Mukmin Studio Official. Jika kamu merasa tercerahkan dan tersentuh, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus bersama kami menggali keindahan Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.